Pagi itu, sirkuit Spanyol diselimuti suara mesin dan sorak tribun yang belum sepenuhnya terisi. Di tengah hiruk-pikuk padok, satu sosok berjalan tanpa pengawal sorotan kamera. Veda Ega Pratama melangkah tenang, helm masih di tangan, tatapannya lurus ke depan. Tidak ada gestur gugup, tidak ada rasa kagum berlebihan. Seolah lintasan ini bukan wilayah asing, melainkan panggung yang telah lama ia kenal dalam mimpi-mimpinya. Para rider Spanyol berkumpul di dekat garasi mereka, tertawa keras, bercanda, sesekali melirik ke arah pendatang baru itu. Bagi mereka, Veda hanyalah nama dari Asia Tenggara, wilayah yang jarang mereka anggap ancaman. Bisikan kecil terdengar, senyum meremehkan muncul, dan satu dua kepala menggeleng pelan. Mereka belum tahu, sikap meremehkan itulah yang kelak menghancurkan kepercayaan diri mereka sendiri. Di dalam garasi tim, mekanik sibuk mengatur motor, namun suasana di sekitar Veda terasa berbeda. Ia duduk diam di bangku kecil, sarung tangan masih tergenggam, napasnya teratur. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada instruksi berlebihan. Hanya satu kalimat pendek yang ia ucapkan pada kepala mekanik. Suaranya rendah namun tegas, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi di lintasan nanti. Saat ia berdiri dan mengenakan helm, beberapa mata mulai memperhatikannya lebih serius. Bukan karena warna baju balap atau logo sponsor, melainkan karena ketenangan yang terasa ganjil. Veda menoleh sekilas ke arah lintasan, lalu berhenti sejenak, cukup lama untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa sedang diukur, dinilai, bahkan dipelajari. Di pit lane, mesin mulai meraung. Rider Spanyol melintas satu persatu, penuh gaya dan agresi. Namun Veda keluar terakhir, bukan karena ragu, melainkan karena ia memilih waktunya sendiri. Begitu motornya menyentuh aspal, gerakannya halus, nyaris tanpa suara kasar. Ia tidak memacu gas berlebihan, hanya menjaga ritme, seperti seorang pemburu yang belum ingin menunjukkan taring. Dari atas pit wall, beberapa kru tim lawan mulai saling pandang. Ada sesuatu yang tidak mereka sukai dari cara Veda melintasi tikungan pertama. Terlalu rapi, terlalu bersih, tidak ada gerakan sia-sia. Seakan setiap sentimeter lintasan sudah tersimpan di kepalanya jauh sebelum ia datang ke Spanyol. Babak pertama pun dimulai tanpa ledakan besar, tanpa kejutan waktu tercepat. Namun satu hal telah tertanam di benak semua orang di padok hari itu, pendatang ini bukan datang untuk belajar, ia datang dengan sesuatu yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Dan tanpa mereka sadari, permainan mental itu sudah dimulai sejak langkah pertamanya memasuki sirkuit. Sesi latihan bebas pertama dimulai saat matahari mulai naik, memantulkan panas ke aspal sirkuit. Deru mesin memecah udara, dan satu persatu rider keluar dengan ambisi mencatat waktu tercepat. Veda Ega Pratama ikut melaju, tetap dengan gaya yang sama, tenang, nyaris tanpa emosi. Di layar timing, namanya belum muncul di barisan atas. Bagi sebagian orang, ini dianggap bukti bahwa ia memang belum siap. Namun di balik layar, cerita berbeda mulai terbentuk. Telemetri Veda menunjukkan garis-garis yang tidak biasa, throttle dibuka halus, sudut kemiringan konsisten, dan hampir tidak ada koreksi kasar di setang. Para teknisi terdiam sejenak, memandangi angka-angka itu dengan dahi berkerut. Ini bukan data reader yang sedang mencoba cepat, ini data reader yang sedang mengendalikan segalanya. Di lintasan, beberapa rider Spanyol mulai merasa terganggu. Setiap kali mereka mengira telah menjauh, Veda selalu muncul kembali di kaca spion. Tidak agresif, tidak memaksa, hanya hadir. Seolah berkata tanpa suara, "Aku di sini, dan aku tidak perlu terburu-buru." Keberadaan itu mulai mengusik fokus mereka. Salah satu rider Spanyol mencoba memacu lebih keras, membuka gas lebih awal di tikungan cepat. Namun ketika ia melirik ke samping, Veda tetap berada di jalur yang sama, lebih rapi, lebih stabil. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada tanda panik. Justru ketenangan itulah yang membuat lawannya merasa sedang diuji. Di pit wall tim-tim Spanyol, suasana berubah. Tawa mulai berkurang,
Obrolan mulai diganti dengan diskusi serius. Mereka membandingkan data Veda dengan reader mereka sendiri dan menemukan hal yang mengganggu. Ban Veda lebih awet, namun kecepatannya tidak turun. Itu tidak masuk akal, kecuali jika skill dasarnya berada satu tingkat di atas. Menjelang akhir sesi, Veda sengaja memperlambat ritme. Ia masuk pit lebih awal, meninggalkan waktu lap yang biasa saja di papan timing. Namun sebelum mesin benar-benar mati, ia menoleh ke arah lintasan, melihat beberapa rider Spanyol masih memaksa mengejar catatan waktu. Tatapannya singkat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tahu siapa yang mulai kehilangan ketenangan. Ketika bendera kotak-kotak berkibar, hasil latihan bebas tidak menunjukkan kejutan besar. Nama Veda berada di tengah klasemen. Tapi di balik angka-angka itu, sesuatu telah retak. Para rider Spanyol mulai bertanya dalam hati mereka sendiri, bagaimana jika pendatang ini belum benar-benar membuka kemampuannya. Dan pertanyaan itulah yang perlahan menggerogoti mental mereka sejak sesi pertama. Usai latihan bebas, padok tidak lagi seramai sebelumnya. Beberapa rider Spanyol duduk terdiam di depan garasi, membuka helm lebih lambat dari biasanya. Wajah mereka tidak menunjukkan kepuasan, meski catatan waktu berada di posisi aman. Di antara lalu lalang kru dan suara alat, ada satu perasaan yang sulit dijelaskan, seolah ada mata yang terus mengawasi. Veda Ega Pratama berdiri di sisi lain padok, bersandar santai, bot masih terpasang, helm tergantung di tangan. Ia tidak menatap dengan tajam atau penuh tantangan. Justru sebaliknya, tatapannya datar, singkat, lalu berpaling. Namun setiap kali pandangan itu berpapasan dengan rider Spanyol, muncul sensasi tidak nyaman, seperti sedang dibaca isi pikirannya. Salah satu rider Spanyol yang paling vokal mulai merasa terganggu. Ia mencoba tertawa lebih keras dari biasanya, melontarkan candaan pada kru, tapi sorot matanya beberapa kali melirik ke arah Veda. Ada kegelisahan kecil yang tak bisa ia singkirkan. Mengapa pendatang itu begitu tenang, bahkan setelah sesi yang seharusnya menentukan arah akhir pekan? Di ruang briefing tim lawan, video onboard diputar ulang. Fokus awal mereka adalah diri sendiri, namun tanpa sadar kamera terus berhenti di satu titik, motor dengan nomor Veda. Garis balapnya tidak agresif, tapi selalu tepat. Tidak ada gerakan panik saat dikejar, tidak ada koreksi berlebihan saat keluar tikungan. Keheningan menyelimuti ruangan ketika mereka menyadari satu hal, ini adalah gaya pembalap yang sangat percaya diri. Sementara itu, di garasi Veda, suasana justru sederhana. Tidak ada euforia, tidak ada diskusi panjang. Veda hanya duduk, meneguk air, lalu berkata singkat, mereka mulai melihat. Kalimat itu terdengar biasa, tapi mekaniknya tahu maksudnya. Bukan soal kecepatan, melainkan soal tekanan yang mulai bekerja. Ketika sore menjelang dan padok mulai sepi, beberapa rider Spanyol kembali melintasi jalur yang sama. Kali ini tanpa motor, hanya langkah kaki. Namun bahkan tanpa helm, mereka masih merasa sedang diperhatikan. Tatapan singkat Veda di kejauhan cukup membuat langkah mereka sedikit terhenti, seolah ragu pada diri sendiri. Bab ini berakhir tanpa satu pun roda berputar di lintasan, tapi dampaknya lebih berat dari satu sesi latihan penuh. Karena kini, para rider Spanyol mulai sadar, tekanan terbesar bukan datang dari serangan di tikungan, melainkan dari ketenangan seorang pembalap yang belum menunjukkan niat sebenarnya. Dan kegelisahan itu akan mereka bawa ke sesi berikutnya. Sesi latihan bebas kedua dimulai dengan atmosfer yang berbeda. Para rider Spanyol kini keluar pit lebih cepat, seolah ingin menegaskan dominasi sejak awal. Gas dibuka lebih agresif, garis balap ditekan lebih dalam. Namun di antara deru mesin itu, Veda Ega Pratama kembali keluar dengan caranya sendiri, tidak terburu-buru, tidak ikut arus, seakan ritme balapan bukan ditentukan oleh jam, melainkan oleh instingnya. Lap demi lap, Veda mulai memainkan tempo. Di sektor pertama ia tampak biasa saja, bahkan sedikit lambat. Beberapa rider Spanyol merasa yakin, mencoba menjauh, memacu motor mereka lebih keras.
Namun begitu masuk sektor kedua, jarak itu menguap perlahan. Di sektor terakhir, Veda tiba-tiba muncul, menutup gap dengan presisi yang membuat lawan bertanya-tanya kapan dia menambah kecepatan. Permainan ini terus diulang. Kadang Veda membiarkan satu rider lewat, hanya untuk kembali menempel di tikungan berikutnya. Kadang ia berada di luar garis balap ideal, tapi tetap menjaga kecepatan. Irama yang tidak konsisten itu mulai merusak fokus lawan. Mereka tak lagi tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Salah satu rider Spanyol mencoba membaca pola. Ia memperhatikan setiap gerakan Veda, berharap menemukan celah. Namun semakin diperhatikan, semakin sulit ditebak. Veda tidak pernah melakukan dua lap dengan ritme yang sama. Seolah ia sedang menguji kesabaran, bukan mesin. Di pit wall, kepala tim Spanyol mulai berdiskusi dengan nada tegang. Dia tidak mengejar waktu, ujar salah satu analis. Dia mengejar reaksi kita. Kalimat itu menggantung di udara, menimbulkan keheningan yang tidak nyaman. Mereka mulai sadar, ritme balapan mereka kini tidak lagi berada di tangan sendiri. Sementara itu, Veda tetap tenang. Di balik visor helmnya, pandangannya fokus ke depan, tapi pikirannya jelas bekerja. Ia tahu, semakin lawan memaksakan diri mengikuti iramanya, semakin besar kesalahan yang akan mereka buat. Ini bukan balapan kecepatan, ini adalah permainan kesabaran. Saat sesi berakhir, papan waktu kembali tidak menunjukkan ancaman besar dari Veda. Namun di balik hasil itu, satu hal telah berubah secara permanen. Para rider Spanyol kini kehilangan ritme alami mereka sendiri. Dan tanpa mereka sadari, Veda Ega Pratama telah mulai mengendalikan balapan bahkan sebelum balapan itu benar-benar dimulai. Begitu sesi berakhir, motor-motor kembali ke garasi, dan layar monitor mulai dipenuhi grafik berwarna. Di ruang analisis tim Spanyol, suasana berubah tegang. Tidak ada lagi candaan. Mata mereka terpaku pada satu nama yang terus muncul dalam perbandingan data, Veda Ega Pratama. Bukan di puncak kecepatan, bukan di waktu lap tercepat, tapi di kolom yang paling mereka khawatirkan, konsistensi. Grafik throttle Veda terlihat seperti garis yang digambar dengan tangan paling stabil. Tidak ada hentakan kasar, tidak ada koreksi mendadak. Sudut kemiringannya hampir identik di setiap lap, seolah ia mengulang satu lap sempurna berkali-kali. Seorang teknisi Spanyol mengusap wajahnya pelan, menyadari bahwa data seperti ini biasanya hanya dimiliki pembalap yang sudah sangat matang, bukan pendatang baru. Lebih mengganggu lagi adalah data ban. Saat rider Spanyol mulai menunjukkan penurunan grip, Veda justru stabil. Temperatur ban depan dan belakangnya berada di zona ideal lebih lama. Ini tidak normal, gumam seseorang. Bukan karena curiga kecurangan, tapi karena skill seperti ini jarang terlihat bahkan di level tertinggi. Di sudut ruangan, seorang kepala kru menekan tombol replay dan memutar ulang lap terakhir Veda. Di sana terlihat jelas bagaimana ia tidak pernah memaksa motor. Ia membiarkan motor mengalir, mengikuti aspal, seakan memahami setiap perubahan grip di lintasan itu. Kesadaran mulai muncul, melawan Veda dengan cara agresif justru akan menjadi bumerang. Sementara itu, di garasi lain, Veda melepas sarung tangannya perlahan. Ia mendengarkan laporan singkat dari mekaniknya, lalu mengangguk. Tidak ada ekspresi puas. Baginya, data bukan alat untuk membanggakan diri, melainkan senjata sunyi. Ia tahu, angka-angka itu sekarang sedang bekerja menghantam mental lawan lebih keras daripada overtake apapun. Kabar tentang data itu menyebar cepat di paddock. Beberapa rider Spanyol mulai mengubah setelan motor mereka secara tergesa-gesa. Suspensi diutak-atik, rasio gear diganti, tekanan ban disesuaikan. Namun perubahan mendadak itu justru membuat mereka semakin jauh dari rasa nyaman. Menjelang malam, satu perasaan yang sama mengendap di kepala para rider Spanyol, ketakutan yang belum punya nama. Karena kini mereka sadar, mereka tidak sedang menghadapi pembalap yang ingin menang satu balapan, melainkan seseorang yang mampu mengendalikan balapan itu sendiri.
dan tekanan itu akan dibawa ke hari berikutnya tanpa bisa mereka hindari. Hari kualifikasi tiba dengan udara yang lebih panas dan tekanan yang jauh lebih berat. Tribun mulai penuh, kamera televisi menyorot wajah-wajah favorit tuan rumah. Rider Spanyol terlihat fokus, namun ketegangan sulit disembunyikan. Di tengah semua itu, Veda Ega Pratama berjalan ke pit lane dengan langkah yang sama seperti hari sebelumnya, tenang, tanpa ekspresi, seolah kualifikasi hanyalah satu tahap kecil dari rencana yang lebih besar. Saat sesi dimulai, para rider langsung memacu motor sejak lap pertama. Mereka tidak ingin memberi ruang sedikit pun. Nama-nama Spanyol mendominasi papan waktu, disambut sorakan penonton. Veda justru melaju santai di lap awal, membiarkan ban mencapai suhu ideal. Di layar timing, namanya tenggelam di posisi tengah, memancing anggapan bahwa ia kembali bermain aman. Lap demi lap berlalu, dan saat waktu kualifikasi mulai menipis, Veda tiba-tiba menaikkan tempo. Bukan dengan agresi brutal, melainkan dengan presisi yang menakutkan. Ia memperbaiki waktu sedikit demi sedikit, cukup untuk naik, tapi tidak cukup untuk menjadi pusat perhatian. Para rider Spanyol mulai melirik papan waktu dengan gelisah, menyadari jarak itu menyusut terlalu cepat. Di menit-menit terakhir, Veda memilih momen yang aneh. Ia keluar tepat di belakang salah satu rider Spanyol yang paling percaya diri. Jarak mereka dekat, terlalu dekat untuk ukuran kualifikasi. Tekanan langsung terasa. Rider Spanyol itu mencoba mempercepat, tapi setiap tikungan terasa dipenuhi bayangan motor di belakangnya. Ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, hasil kualifikasi membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Veda tidak berada di baris terdepan. Ia start di posisi yang justru berbahaya, cukup dekat untuk menyerang, cukup jauh untuk tidak menjadi sasaran utama. Beberapa analis menyebutnya kesalahan, tapi di paddock, para rider tahu itu pilihan. Di garasi tim Spanyol, kebingungan bercampur frustrasi. Kenapa dia tidak push maksimal? Tanya seorang mekanik. Tak ada jawaban pasti. Yang jelas, posisi start Veda membuat mereka tidak bisa lengah. Ia berada tepat di zona di mana duel sering terjadi, di tempat kesalahan kecil bisa berujung petaka. Veda melepas helmnya dan menatap papan posisi sekali lagi. Tidak ada senyum kemenangan, hanya ketenangan yang lebih dalam dari sebelumnya. Karena baginya, kualifikasi bukan tentang start terdepan. Ini tentang memilih posisi terbaik untuk masuk ke kepala lawan sejak lampu start padam. Dan mulai saat ini, balapan sesungguhnya telah menunggu. Grid start dipenuhi ketegangan yang hampir bisa disentuh. Mesin meraung, asap tipis mengambang di udara panas sirkuit. Para rider Spanyol berdiri tegak di atas motor mereka, rahang mengeras, fokus terkunci ke lampu start. Di barisan yang tidak terlalu depan, Veda Ega Pratama menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala. Di balik visor gelap, sebuah senyum tipis terbentuk, senyum yang tidak pernah dilihat siapapun, tapi dampaknya segera terasa. Lampu merah menyala satu persatu. Ketika lampu padam, lautan motor melesat bersamaan. Veda tidak meledak keluar grid. Startnya bersih, rapi, tanpa wheelie berlebihan. Ia membiarkan beberapa motor di depannya memimpin tikungan pertama, memilih jalur aman. Namun begitu keluar tikungan, ia langsung menempel, jaraknya rapat seperti bayangan yang tidak bisa dilepaskan. Rider Spanyol di depannya mulai merasakan tekanan sejak lap pertama. Setiap kali ia mengerem, Veda ada di sana. Setiap kali ia membuka gas, jarak itu tetap sama. Tidak ada upaya menyalip, tidak ada gerakan kasar. Justru itulah yang membuatnya gelisah. Veda seperti tidak tertarik merebut posisi, seolah tujuan utamanya hanya satu, berada sedekat mungkin. Masuk lap kedua, Veda mulai bermain dengan jarak. Ia kadang mundur setengah motor, lalu kembali mendekat di tikungan berikutnya. Rider Spanyol itu menoleh cepat ke samping, memastikan keberadaan Veda. Detik-detik fokusnya terpecah, dan garis balapnya mulai melebar tanpa ia sadari. Dari tribun, penonton melihat duel biasa. Namun dari onboard kamera,
Tekanan itu terasa jelas. Napas rider Spanyol terdengar lebih berat, gerakannya mulai kaku. Ia mencoba mempercepat ritme, tapi Veda mengikutinya dengan mudah, seolah tahu setiap keputusan sebelum dibuat. Di pit wall, beberapa kepala tim mulai berdiri. Mereka menyadari ini bukan kebetulan. Veda tidak menyerang karena ia tidak perlu. Ia sedang menunggu mental lawan runtuh oleh kehadiran yang terus-menerus, oleh rasa diawasi yang tak pernah berhenti. Lap pertama berakhir tanpa perubahan posisi besar. Namun satu hal sudah pasti, bagi rider Spanyol itu, balapan ini terasa jauh lebih panjang dari jumlah lap yang tertera. Dan di belakangnya, Veda Ega Pratama terus melaju dengan ketenangan yang mengerikan, karena ia tahu, senyum kecil di balik helm tadi sudah cukup untuk memulai kehancuran. Memasuki lap-lap awal balapan, ritme mulai terbentuk, namun bagi rider Spanyol di depan Veda, ritme itu terasa rapuh. Setiap tikungan kanan, bayangan motor Veda muncul di sisi dalam. Setiap tikungan kiri, helmnya terlihat di luar garis balap. Tidak pernah cukup dekat untuk menyalip, tapi selalu cukup dekat untuk mengganggu pikiran. Veda mulai memainkan overlap palsu. Di titik pengereman, ia masuk setengah badan, memancing reaksi. Rider Spanyol refleks menutup racing line, mengerem sedikit lebih awal. Namun Veda justru mengendur, membiarkan posisi kembali. Manuver itu diulang, lap demi lap, seperti ketukan kecil di pintu yang tak pernah dibuka, perlahan tapi menyiksa. Kebingungan mulai muncul. Rider Spanyol itu tidak lagi tahu mana serangan sungguhan dan mana tipuan. Setiap kali ia menutup celah, motornya kehilangan momentum. Setiap kali ia mempertahankan garis balap normal, ancaman itu datang lagi. Fokusnya terpecah antara lintasan dan bayangan di belakang. Di belakang visor helmnya, Veda tetap tenang. Napasnya stabil, matanya membaca gerak tubuh lawan. Ia tahu, overlap palsu bukan soal posisi, melainkan soal keputusan. Memaksa lawan memilih, dan memastikan pilihan itu selalu salah. Beberapa lap kemudian, kesalahan kecil mulai terlihat. Rider Spanyol sedikit melebar di exit tikungan, ban depan bekerja terlalu keras. Ia mencoba memperbaiki dengan membuka gas lebih awal, tapi justru membuat bagian belakang motornya bergeser tipis. Veda melihat semuanya, namun tetap tidak menyerang. Tekanan itu dibiarkan menumpuk. Dari pit wall, tim Spanyol mulai memberi sinyal agar rider mereka tenang. Namun pesan radio tak mampu menenangkan kepala yang sudah penuh. Setiap kali Veda muncul di sisi pandang, jantungnya berdegup lebih cepat. Balapan ini bukan lagi tentang lawan lain, ini tentang satu pembalap yang menolak pergi dari pikirannya. Lap demi lap berlalu, dan satu kesadaran pahit mulai tumbuh, Veda tidak sedang mencari celah. Ia sedang menciptakan kesalahan. Dan ketika kesalahan itu akhirnya datang, tidak akan ada waktu untuk menyelamatkan diri. Balapan masih panjang, tapi mental rider Spanyol itu mulai terkuras perlahan, pasti, dan tak terhindarkan. Balapan terus berjalan, dan jarak antar motor semakin rapat. Namun bagi rider Spanyol yang berada tepat di depan Veda, jarak itu terasa nol. Tidak ada sentuhan, tidak ada senggolan, bahkan tidak ada overtake. Tapi justru disitulah teror sebenarnya bekerja, kehadiran Veda yang konstan, tak pernah hilang dari belakangnya. Setiap tikungan kini terasa seperti ujian. Rider Spanyol itu mulai mengerem lebih awal dari biasanya, bukan karena lintasan menuntut, melainkan karena pikirannya tidak lagi tenang. Ia takut melakukan kesalahan kecil yang akan langsung dimanfaatkan. Namun ironi itu kejam, rasa takut itulah yang justru melahirkan kesalahan. Veda terus menempel dengan presisi yang kejam. Jarak setengah motor dijaga sempurna, cukup dekat untuk mengganggu, cukup aman untuk tidak terlihat agresif. Dari luar, ini tampak seperti duel biasa. Tapi di dalam helm lawannya, suara mesin Veda terdengar seperti detak jam yang terus mengingatkan, "Aku masih di sini." Masuk tikungan cepat, rider Spanyol mulai kehilangan keberanian alaminya. Ia tidak lagi memaksimalkan kecepatan masuk tikungan.
Ban depan mulai bekerja di sudut yang tidak ideal, dan temperatur naik perlahan. Veda melihat tanda-tanda itu, gerakan setang yang sedikit lebih kasar, exit tikungan yang tidak lagi mulus. Di belakang, Veda sama sekali tidak terburu-buru. Ia tahu, tekanan tanpa kontak jauh lebih efektif daripada manuver nekat. Ia membiarkan lawannya berpikir, membiarkan kecemasan mengisi setiap celah fokus. Dalam permainan ini, yang pertama habis bukan ban, melainkan mental. Dari pitwall, analis tim Spanyol mulai menyadari perubahan gaya balap rider mereka. Dia tidak nyaman, ujar salah satu dari mereka. Namun kalimat itu datang terlambat. Kenyamanan tidak bisa dikembalikan hanya dengan instruksi, ia runtuh oleh rasa diawasi terus-menerus. Lap demi lap berlalu tanpa insiden. Tapi semua orang yang paham balapan tahu satu hal, ini adalah fase paling berbahaya. Karena ketika seorang rider mulai balapan bukan dengan insting, melainkan dengan rasa takut, jatuh bukan lagi kemungkinan, melainkan soal waktu. Dan Veda Ega Pratama masih berada di sana, setenang bayangan yang menunggu saat tepat. Lap demi lap tekanan itu menumpuk. Rider Spanyol yang sebelumnya percaya diri kini mulai menatap tikungan dengan rasa ragu. Gerakan setangnya tidak lagi mulus, sedikit koreksi di saat yang salah, sedikit tergelincir di sudut yang biasanya aman. Kesalahan kecil mulai muncul, namun Veda tetap diam, seolah tidak peduli. Tapi justru itulah jebakan terbesarnya. Di tikungan cepat berikutnya, rider Spanyol mencoba menutup racing line lebih agresif. Ia ingin menutup celah yang Veda buat di lap-lap sebelumnya. Namun karena saraf tegang dan fokus terpecah, motornya sedikit melebar. Ban depan kehilangan sedikit grip, dan tubuhnya terguncang ringan. Sementara Veda di belakang, masih presisi, tetap menjaga jarak aman, tidak menyerang, cukup menunggu. Panik mulai merayap masuk, rider Spanyol menatap spion, mencari Veda yang diam-diam menempel. Detik-detik terasa seperti jam yang berlari cepat, napasnya tersengal. Ia mencoba memaksa motor kembali ke ritme semula, tapi koreksi yang terburu-buru membuat sudut motor kembali bergeser. Setiap tikungan sekarang terasa seperti perang antara insting dan ketakutan. Dari tribun, penonton mungkin tidak menyadari apa yang terjadi. Tidak ada kontak, tidak ada overtake. Tapi dari onboard kamera dan data telemetri, jelas terlihat kesalahan kecil itu lahir dari tekanan mental, bukan fisik. Veda tidak menyerang, tapi kehadirannya telah menipu otak lawan untuk berbuat salah. Di pitwall tim lawan, suasana semakin tegang. Analis mencoba memberi instruksi melalui radio, tapi rider itu tidak bisa menenangkan diri. Setiap kali mendengar suara mesin Veda mendekat, ketakutan kembali menghantui. Ini bukan balapan normal lagi, ini perang psikologis, dan lawan telah kalah satu putaran. Veda tetap tenang, napas stabil, tubuh tidak goyah. Ia tahu, kesalahan kecil ini hanyalah permulaan. Semakin lawan berusaha mengendalikan situasi, semakin jauh mereka dari ritme sendiri. Dan setiap kesalahan kecil akan menjadi batu loncatan untuk langkah berikutnya, sementara Veda hanya menunggu waktu yang tepat. Saat lap itu berakhir, satu hal sudah jelas, mental rider Spanyol mulai retak. Tekanan konstan, overlap palsu, dan permainan ritme telah mengikis kepercayaan diri mereka. Dan Veda Ega Pratama, dengan ketenangan yang mengerikan, baru saja memulai serangan tanpa satu pun sentuhan. Lap berikutnya dimulai dengan ketegangan yang sudah mencapai puncak. Rider Spanyol yang sebelumnya percaya diri kini bergerak seperti robot, setiap tikungan dihitung terlalu berhati-hati. Mata mereka sesekali melirik spion, mencari bayangan Veda Ega Pratama yang selalu ada di belakang. Napas mereka mulai berat, dan gerakan motor yang semula mulus kini tampak tegang. Di tikungan cepat pertama, rider itu mencoba menahan tekanan dengan membuka gas sedikit lebih awal. Tapi tubuhnya bereaksi sebelum motor, dan sudut depan kehilangan sedikit traksi. Sebuah getaran halus terasa, cukup untuk membuat bagian belakang motor bergeser tipis. Veda tetap di belakang, stabil, tenang,
seperti mengamati sebuah eksperimen yang sempurna. Kepanikan kecil itu menyebar ke tikungan-tikungan berikutnya. Rider Spanyol mengerem lebih lambat dari yang seharusnya, menutup jalur yang sebelumnya aman. Ban depan mulai kehilangan cengkeraman optimal, dan sekilas terlihat motor hampir tergelincir. Namun Veda tidak menyerang. Keheningan di belakangnya justru semakin membebani mental lawan, setiap lap terasa seperti waktu yang lebih lama. Dari pitwall, kru tim Spanyol mulai menahan napas. Mereka menyadari bahwa kesalahan bukan datang dari kecepatan lawan, melainkan dari tekanan yang tak terlihat. Dia sudah mulai retak, bisik seorang analis. Tidak ada cara untuk mengingatkan rider itu agar tetap tenang. Retakan mental ini sudah mulai menggerogoti insting dan keputusan di lintasan. Saat memasuki lap kritis, satu detik yang tampak sepele menjadi penentu. Rider Spanyol menoleh sekilas, mencoba membaca posisi Veda, dan dalam sekejap, motor kehilangan front end saat masuk tikungan cepat. Terpental ke sisi luar, roda meluncur di aspal, dan crash itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga penonton hampir tidak sempat menahan napas. Veda melaju tenang melewati insiden itu, tanpa perlu manuver agresif atau koreksi berlebihan. Ia tetap menjaga ritme, stabil, seolah mengajarkan pelajaran yang brutal tapi elegan. Kemenangan bisa diraih hanya dengan tekanan mental, tanpa kontak sama sekali. Di padok, suara gas dan sorakan terhenti sebentar, semua terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Detik-detik retak itu menjadi momen yang akan diingat semua orang. Rider Spanyol yang crash tidak kalah karena kecepatan Veda, melainkan karena perang psikologis yang sudah dimulai sejak latihan bebas. Dan Veda, dengan ketenangan yang mengerikan, tetap melaju, sadar bahwa permainannya baru setengah jalan, tapi dampaknya sudah menghancurkan lawan. Lap-lap berikutnya terasa seperti siksaan bagi rider Spanyol yang masih mencoba bertahan. Setiap tikungan terasa lebih panjang, setiap rem terasa lebih berat, dan bayangan motor Veda di belakang tidak pernah hilang. Ia menempel, diam, presisi, tidak menyerang, tapi setiap detik kehadirannya menjadi tekanan yang tak tertahankan. Di tikungan cepat berikutnya, rider Spanyol itu mencoba memaksakan diri menutup racing line yang seharusnya aman. Saraf tegang dan kesalahan kecil sebelumnya membuatnya terlambat mengerem. Ban depan kehilangan grip, motor bergeser tipis, dan tubuhnya terhuyung. Dalam hitungan detik, keseimbangan itu hilang, dan roda depan tergelincir di aspal. Tidak ada sentuhan, tidak ada tabrakan dengan motor lain. Crash itu terjadi sunyi, seolah dihantam oleh kekuatan tak terlihat. Rider Spanyol terpelanting ke sisi luar lintasan, debu dan percikan aspal melingkupi tubuhnya. Penonton yang melihat dari tribun menahan napas, beberapa bahkan tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Veda melewati insiden itu dengan ketenangan menakutkan. Motor tetap stabil, ritme sama seperti sebelumnya, napasnya teratur, matanya fokus ke lintasan di depan. Tidak ada selebrasi, tidak ada sorakan kemenangan. Hanya keheningan yang mencekam, yang seketika membuat seluruh padok sadar bahwa ini bukan kecelakaan biasa, ini adalah hasil tekanan mental yang sempurna. Di pitwall, kru tim Spanyol terdiam. Semua analisis, semua instruksi, semua pengalaman selama bertahun-tahun seolah gagal menjinakkan situasi. Mereka menyaksikan seorang pendatang baru tidak hanya memaksa lawan melakukan kesalahan, tapi juga mengeksekusi dengan sempurna tanpa kontak fisik sama sekali. Rider Spanyol yang crash diangkat dari lintasan, wajahnya pucat, napas tersengal. Ia tidak kalah karena kecepatan lawan, tapi karena strategi sunyi yang menghancurkan mentalnya lap demi lap. Beberapa rider lain di lintasan mulai mengerem sedikit lebih awal, menjaga jarak, sadar bahwa tekanan Veda lebih berbahaya daripada motor itu sendiri. Detik-detik itu menjadi pelajaran bagi semua orang di sirkuit, di dunia balap. Bukan hanya mesin dan skill fisik yang menentukan hasil, tapi kepala yang tenang dan presisi psikologis bisa menghancurkan lawan lebih cepat daripada kecepatan maksimum. Dan Veda Ega Pratama, dengan ketenangan yang mencekam, tetap melaju,
meninggalkan jejak bayangan yang menakutkan di setiap pikiran lawan. Insiden itu seperti gelombang yang merambat ke seluruh padok. Penonton yang tadinya bersorak kini terdiam, menatap lintasan dengan campuran tak percaya dan kagum. Rider Spanyol lain memperlambat ritme, menahan napas, dan mulai memahami bahwa mereka menghadapi sesuatu yang jauh di luar perhitungan biasa, seorang pembalap yang menghancurkan lawan tanpa harus menyalip. Di pitwall tim-tim Spanyol, suasana hening. Kru dan analis menatap layar, berulang kali memutar ulang adegan crash tadi. Tidak ada tabrakan, tidak ada agresi, hanya sebuah kesalahan kecil yang lahir dari tekanan mental. Kepala tim hanya bisa menggeleng, sadar bahwa pengalaman bertahun-tahun pun gagal mengantisipasi strategi Veda. Di lintasan, Veda Ega Pratama tetap melaju dengan tenang. Setiap tikungan dilewati dengan presisi luar biasa, setiap garis balap sempurna. Tidak ada emosi, tidak ada perayaan, hanya ketenangan yang mencekam. Rider lain kini mengerem lebih awal, menahan diri, mencoba menjaga jarak. Mereka tahu, satu kesalahan kecil lagi bisa menjadi bencana berikutnya. Kamera onboard menangkap sesuatu yang tidak terlihat oleh mata penonton biasa, tatapan Veda yang sesekali melirik spion. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi, hanya ketenangan penuh kendali. Dan setiap kali pandangan itu berpapasan dengan lawan, seolah ada pesan tanpa kata, aku tahu semua yang akan kamu lakukan. Di tribun, komentator mulai kehilangan kata-kata. Mereka menyadari bahwa yang terjadi bukan balapan biasa. Ini adalah permainan psikologis yang sempurna, dan Veda telah memaksa lawan untuk balapan dengan ketakutan, bukan strategi. Semua sorakan dan euforia berganti keheningan tegang. Sementara itu, rider Spanyol yang masih di lintasan mulai berbicara pelan kepada diri sendiri, mencoba menenangkan pikiran. Tapi efek dari tekanan sebelumnya sudah menghantui mereka. Setiap tikungan terasa panjang, setiap rem terasa berat, setiap desahan motor Veda di belakang seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran mereka. Saat lap demi lap berlalu, satu hal menjadi jelas bagi seluruh sirkuit, Veda Ega Pratama bukan hanya cepat, tapi ia mampu mengendalikan balapan melalui pikiran lawan. Dan sirkuit itu, yang biasanya dipenuhi teriakan dan sorak-sorai, kini berubah menjadi panggung keheningan yang menakutkan, tempat di mana skill kelas dewa menunjukkan kekuatannya tanpa harus menyentuh siapapun. Beberapa lap menjelang akhir, rider Spanyol yang tersisa mulai menyadari satu hal yang menakutkan, mereka tidak bisa lagi mengendalikan balapan ini. Setiap keputusan di lintasan kini dipengaruhi oleh keberadaan Veda di belakang. Bukan kecepatan, bukan mesin, hanya bayangan seorang pembalap yang selalu tepat di saat yang salah bagi lawan. Di pitwall, kepala tim Spanyol berbicara pelan dengan para kru, suara mereka hampir berbisik. Dia tidak menyerang, tapi kita kalah, kata salah satu analis. Kata-kata itu terhenti di tenggorokan, karena semua menyadari pengakuan itu terlalu pahit untuk diucapkan. Veda bukan hanya cepat, ia memainkan kepala lawan seperti papan catur. Rider Spanyol yang masih di lintasan mulai menjaga jarak ekstra, menahan diri di setiap tikungan, menekan gas lebih perlahan dari biasanya. Mereka sadar bahwa agresi berlebihan akan berakhir dengan kesalahan, dan kesalahan itu sudah pernah terlihat langsung dihukum oleh fisika dan mental. Setiap lap terasa seperti ujian yang lebih berat dari lap sebelumnya. Veda, di sisi lain, tetap sama tenangnya. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tanda kepuasan. Ia tahu lawan sudah menyerah sebelum lampu finish, meski belum ada yang mengaku. Ketenangannya seperti pisau yang diam-diam memotong kepercayaan diri lawan, lap demi lap, tikungan demi tikungan. Di tribun, penonton mulai merasakan ketegangan yang sama. Rider yang biasanya agresif kini terlihat enggan menyalip, mengerem terlalu dini, atau hanya mengikuti garis yang aman. Semua orang mulai sadar, ini bukan balapan biasa, ini pertunjukan psikologis, dan Veda adalah maestro yang tak terlihat. Beberapa rider Spanyol saling bertukar pandang di pitwall mereka, tanpa kata.
Hanya pengakuan tak terucap yang tergantung di udara, kami kalah, meski secara fisik kami masih mampu. Dan itu adalah momen paling brutal, karena kalah di kepala lebih menyakitkan daripada kalah di lintasan. Saat bendera finish mulai mendekat, satu kenyataan jelas di setiap pikiran di paddock, balapan ini telah dimenangkan sebelum garis akhir, bukan oleh kecepatan atau strategi konvensional, tapi oleh skill kelas dewa Veda Ega Pratama yang mampu merusak mental lawan tanpa menyentuhnya. Semua terdiam, tak ada sorak, hanya rasa kagum dan takut sekaligus. Bendera finish berkibar, menandai akhir balapan, namun aura ketenangan Veda Ega Pratama masih menempel di sirkuit. Ia melaju dengan ritme sempurna, presisi tiap tikungan tetap tak tergoyahkan. Rider Spanyol yang tersisa menyeberang garis finish dengan napas tersengal, wajah pucat, dan kesadaran pahit mereka kalah tanpa harus dilawan secara fisik. Di paddock, semua orang menyadari sesuatu yang sama, kemenangan Veda bukan soal mesin atau kecepatan maksimum. Ia menang karena mampu membaca lawan, mengendalikan ritme, dan menghancurkan mental rival secara perlahan namun pasti. Skill ini jauh di atas rata-rata, skill yang hanya dimiliki oleh segelintir pembalap di dunia, skill kelas dewa. Media segera menyorot momen-momen kunci balapan, tatapan di pit lane, overlap palsu, ketenangan menakutkan di tikungan cepat. Semua footage memperlihatkan satu pola yang sama, Veda memanipulasi lawan tanpa harus bersentuhan, tanpa harus menyerang. Tekniknya lebih psikologis daripada fisik, dan itu yang membuat dunia balap terdiam. Rider Spanyol yang crash atau kehilangan posisi utama duduk di garasi mereka, menghela napas, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Beberapa saling bertukar pandang, tanpa kata, hanya mengakui dalam hati, kami tidak kalah oleh kecepatannya, tapi oleh pikirannya. Rasa hormat dan ketakutan bercampur menjadi satu. Di podium, Veda berdiri tenang. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada sorak-sorai egois. Hanya satu anggukan pelan kepada mekanik dan timnya. Semua menyadari, balapan ini bukan tentang siapa tercepat di garis finish, tapi tentang siapa yang menguasai kepala lawan sepanjang lomba. Dan hari ini, penguasaan itu milik Veda. Tribun dan media sosial pun penuh dengan spekulasi dan decak kagum. Komentator berulang kali menyebutnya fenomena baru, sementara lawan langsung mencari cara menghadapi ancaman yang belum pernah mereka rasakan. Di dunia Moto3, nama Veda Ega Pratama kini tidak hanya dikenal karena kecepatannya, tapi karena kemampuan mengendalikan lawan dengan ketenangan absolut. Ketika sirkuit mulai sepi dan malam menutup lintasan, satu hal jelas bagi semua yang menyaksikan, Veda Ega Pratama telah menunjukkan skill kelas dewa yang tidak hanya mengubah hasil balapan, tapi juga standar psikologi balap seluruh dunia. Dan setiap orang yang hadir tahu, mereka baru saja menyaksikan lahirnya legenda baru, seorang pembalap yang menang bukan hanya dengan mesin, tapi dengan kepala.